좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Tiara, NPM 22411023. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada video kali ini, saya menjelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Pengertian dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan intelektual yang disingkat yaitu HAKI atau akronim HKI adalah pendanaan kata yang sering dipakai untuk Intellectual Property Rights atau IPR. Nah, HAKI adalah hak yang muncul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Nah, pada intinya, hak atas kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual. Nah, HAKI mengatur semua objek berupa karya yang lahir atau timbul karena kemampuan intelektual manusia. Nah, ada pula macam-macam HAKI. Yang pertama itu ada hak atas paten atau patenti. Kemudian ada hak atas merek, yaitu brand. Kemudian ada hak atas desain industri. Lalu ada hak atas indikasi geografis. Dan hak perlindungan varietas tanaman. Lalu ada hak desain tata letak sirkuit terpadu, dan ada hak rahasia dagang, kemudian ada hak cipta, dan ada hak lisensi dan waralaba. Nah, HAKI sendiri juga memiliki prinsip. Yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Nah, hak atas kekayaan intelektual menggunakan prinsip ekonomi karena hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Nah, yang kedua itu ada prinsip keadilan. Hak atas kekayaan intelektual menggunakan prinsip keadilan karena di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemilikannya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada prinsip kebudayaan. Prinsip kekayaan intelektual menggunakan prinsip kebudayaan. Nah, karena berkembang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan menciptakan suatu karya dapat meningkatkan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Yang keempat itu ada prinsip sosial. Nah, hak atas kekayaan intelektual menggunakan prinsip sosial karena hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan juga masyarakat. Nah, ada juga manfaat dari HAKI itu sendiri. Yang pertama yaitu manfaat bagi dunia usaha. Apa sih manfaat bagi dunia usaha? Nah, manfaat HAKI adalah perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
Nah, perusahaan yang telah dibangun mendapatkan citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang haki. Kemudian ada bagi penemu. Manfaat haki adalah untuk menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok, serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan pembuatan curang pihak lain. Nah, yang ketiga itu ada bagi pemerintah. Nah, manfaat haki adalah citra positif pemerintah yang menerapkan haki di tingkat WTO. Selain itu, adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran haki. Kemudian yang keempat ada adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa mengganggu dari pihak lain. Kemudian yang kelima itu ada pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana apabila terjadi pelanggaran atau peniruan. Yang terakhir itu ada pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai hak atas kekayaan intelektual. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih.